يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang urutan nikmat yang sangat mahal yang kita miliki dan sangat jarang kita sadari dan kita syukuri. Nah, sekarang saya mau jelaskan satu hal yang penting untuk dibahas. Ya, penting untuk dibahas tentang urutan-urutan nikmat. Nikmat yang paling mahal, ya, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun itu. Jadi kalau ada nikmat bisa dibeli berarti belum mahal. Nikmat kok bisa diukur dengan harta atau benda, maka itu nikmatnya masih kecil. Tapi nikmat yang satu ini, ya nikmat yang satu ini kalau ditukar dengan dunia dan jagat raya, ya dunia dan jagat raya, maka yang punya nikmat itu tidak akan melepaskannya. Gak akan melepaskannya. Berarti nikmat ini kira-kira mahal atau gak mahal nih? Mahal. Apa itu? Nikmat jadi muslim, nikmat jadi mukmin, nikmat jadi muslimah, nikmat jadi mukminah, nikmat punya iman kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibahas begini, mungkin kita nggak kerasa. Kok nggak kerasa ya Bib nikmatnya ya? Kok dibandingkan duit 5 juta, kok ijek kerasa 5 juta ya? Dibandingkan uang 5 juta kok masih lebih terasa uang 5 juta. Kehilangan 5 juta itu kok terasanya berat ya Bib. Tapi kehilangan sholat jamaah kok biasa-biasa saja ya. Ya kok biasa-biasa saja, kok belum bisa merasakan itu. Baiklah, biar bisa merasakan, bayangkan malam ini Anda mati semua. Tapi jangan viral nanti. Di setengah majelis pengajian, 1000 jamaah meninggal tanpa sebab. Husnul khotimah semua. Amin, ojo saiki amin ngawur. Husnul khotimahnya amin. Tapi jangan sekarang, kita masih harus berkarya yang banyak yang manfaat. Tapi kalau malam hari ini, dan insya Allah itu enggak terjadi, buat contoh saja ya. Malam hari ini kok ada yang duduk ngaji di sini, kebetulan disamperin malaikat Israel alaihi salam. Terus diajak pindah ke alam barzah alias meninggal dunia. Lalu di belahan bumi yang lain, di pojok sana, ada juga yang dijemput malaikat Israel alaihi salam. Tapi dia bukan lagi ngaji, dia lagi melakukan hal yang gak diridhoi Allah, yaitu di hatinya gak punya 2 kalimat syahadat. Orangnya gak ngapa-ngapain, tapi gak diridhoi Allah karena tidak punya 2 kalimat syahadat. Ini
Kita bicara sebagai muslim ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan saya, kalau di alam akhirat dua orang ini bertemu, masing-masing ada pengawalnya, yang satu dikawal malaikat rahmat, yang satu diseret malaikat azab. Sama-sama malaikat loh ya, sama-sama malaikat. Ditemani siapa? Malaikat. Kamu ditemani siapa? Malaikat. Cuman beda pangkat, yang satu rahmat, satu azab. Ya, ditemani malaikat rahmat, mesti seneng. Lah kok diseret malaikat azab, wah ini bahaya ini, gawat ini, terancam dia mendapat siksa yang luar biasa. Berkesempatan ngobrol. Yang diseret malaikat azab ini ternyata dia punya warisan 3.000 triliun. Mantap atau enggak mantap itu? Mantap. Ahli warisnya terima 3.000 triliun. Mantap atau enggak mantap? Mantap. Sementara yang dihantarkan malaikat rahmat, belas enggak punya warisan, bakal ninggal utang. Pertanyaan saya, dialog nih dua orang ini. Nanyalah yang tadi diantarkan malaikat rahmat. Loh, kamu kan orang yang terkaya di pulau ini itu ya. Iya betul. Gimana dengan kekayaanmu? Enggak boleh dibawa. Wajib ditinggal. Nah, terus nasibmu bagaimana? Ya menurut laporan malaikat azab saya yang mau diadab. Tadi sudah ada uji coba azab, itu sudah kuat itu. Baru uji coba sebentar saja saya udah tulung-tulung. Ini katanya mau dibawa ke tempat penyiksaan yang sesungguhnya. Oh gitu, iya. Lah gimana kalau misalnya, ya misalnya, kamu dikembalikan ke dunia. Dengan syarat 3.000 triliun tadi dikasihkan anak keturunan saya. Kamu jadi melarat sakpole, tapi kamu punya 2 kalimat syahadat, jadi muslim. Bagaimana? Oh ya gelem, mau saya. Ya saya mau sekali. Lah bertanya pula ini yang dibawa malaikat azab. Lah kamu gimana? Kalau kamu dikembalikan ke dunia, kamu jadi orang yang gak iman sama Allah Ta'ala, tapi kamu dapat duit 7.000 triliun. Kamu mau atau tidak? Ya mau. Oh, nyatanya yang gak punya iman nasibnya seperti kamu kok. Yang punya iman walaupun melarat seperti saya, sekarang kami jadi raja di akhirat. Pertanyaan saya, berarti awakmu sugih apa melarat? Sugih apa melarat? Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Lah kok gitu bar salat dongane Allahumma mumet. Habis sholat kok masih laporannya keluh kesah. Ya Allah, hidup macam apa yang aku jalani? Ini kira-kira termasuk buat malaikat kaget atau enggak kaget malaikatnya? Loh kamu tuh dalam nikmat kok bilang hidup macam apa yang aku jalani? Itu yang pertama. Jadi kita ini dalam guyuran nikmat yang luar biasa. Tapi kok gak iso ngerasakno tuh, gak bisa merasakan. Ini harus kita bereskan hati kita nih. Ada yang salah dengan hati kita. Dari situ kita paham punya duit itu enggak penting walaupun kita butuh. Tapi punya iman itu sangat penting. Maka jangan pernah bandingkan iman sama duit, jangan pernah. Enggak level. Ya enggak level. Makanya orang-orang yang beriman tuh enggak pernah gentar menghadapi orang yang punya kekuasaan dan kekayaan model apapun. PNKB, rapaten. Tapi orang ngomong ngono. Itu sikap hati. Maksudnya kalau orang kaya semakin kaya, orang sukses semakin sukses, dia terus dalam kemiskinan tapi punya iman, dia tuh santai saja. Oh, itu Allah yang ngatur, memang jatahnya begitu. Aku seneng jadi muslim, ini nikmat. Paling hidup berapa tahun, setelah itu meninggal dunia kan dia swarga. Gitu aja kok repot. Paham enggak ini? Pertanyaan saya, melarat pol, dirimu melarat pol.
dikasih 2 kalimat syahadat, jadi muslim, melarat pol, sabar 60 tahun, mati tak lebokno swarga sak karepmu. Gimana? Siap terima tantangan enggak? Pilih mana? Kayak sugih pol tapi gak duwe syahadat, mati neraka. Atau kamu punya 2 kalimat syahadat, melarat pol, mati swarga. Yo nyantai, yo 2 kalimat syahadat. Ya 2 kalimat syahadat, melarat gak jadi masalah. Melarat itu kan cuman fata morgana. Mesti saya minta penjelasan nih, model-model gak jelas ini. Loh betul kan model gak jelas minta penjelasan. Kalau yang udah jelas kan gak minta penjelasan. Kenapa saya bilang melarat itu fata morgana? Ilusi. Melarat itu ilusi. Hanya orang-orang yang merasa melarat yang melarat. Hanya orang-orang yang merasa miskin yang miskin. Betul ya? Kalau enggak merasa miskin kan tetap kaya. Contohnya orang gila. Orang gila itu enggak pernah merasa miskin. Panganan apa dipangan. Betul kan ya? Omahe sapa dileboni kok. Wong edan kok. Omahku. Betul kan ya? Nyantai. Permainan pikiran. Saya kasih contoh yang sering saya contohkan dan antum udah entah ratusan kali dengar kisah ini. Nelayan tidur di sampan di tepi pantai siang hari. Di sampingnya ada kapal pesiar yang sangat besar dan megah. Di atasnya ada saudagar kaya raya. Lihat kok ada nelayan siang hari tidur di sampan yang kecil, yang dayung itu. Maka turunlah ini yang punya kapal pesiar tadi. Kemudian nyamperin dan dibangunkan. Mas bangun mas. Loh kenapa Pak? Kamu tuh masih muda, sayang kalau jam segini itu tidur. Buat melaut, kerja yang giat. Nah nanti kalau kamu giat dapat ikan banyak. Kalau dapat ikan banyak kamu nggak capek lagi dayung, bisa beli motor bootnya itu. Ya mesinnya bisa beli. Kalau udah punya mesin kamu bisa melaut lebih jauh lagi. Dan nggak capek, nanti ikannya lebih bagus dan lebih banyak, hasilnya lebih hebat. Nanti kamu ganti dari sampan, kamu punya speedboat, ya kapal yang lebih cakep. Nanti kapalmu akan semakin besar. Kalau udah kamu punya kapal pesiar seperti saya. Lah kalau udah punya kapal pesiar seperti saya, kamu tidur tuh nyaman, model apapun asyik di atas kapal pesiar. Katanya anak muda tadi, sudah Pak? Sudah. Aduh Pak, Bapak ini kesian sekali ya. Loh kenapa? Mau tidur aja nunggu bertahun-tahun. Mau tidur aja kok nunggu sukses. Saya udah sukses Pak, ya nggak perlu seperti yang Pak pikirkan. Saya mau tidur tinggal gedak turu, sugih aku ngenteni awak mulak melarat sih, sano. Saya mau nanya, di antara 2 orang ini mana yang kaya, mana yang miskin? Ketika dalam pikirannya ini nikmat, ini cukup, sugih, kaya. Tapi ketika dalam pikirannya ini kurang, miskin nih orang itu. Jadi kalau kamu pengen jadi orang kaya, rubah dulu mindsetmu, pikiranmu rubahan, sugih aku. Orang dulu kan begitu, nyantai, mangan ramangan sementing kumpul, sugih. Saya kira mbak diwali, ya kumpul rakumpul sementing mangan. Sehingga sibuk cari makan, gak sempat kumpul dan gak bisa makan. Ironisnya orang zaman sekarang katanya pergi mau cari nafkah, cari harta buat makan, tapi gara-gara kerja nggak sempat makan. Ironisnya orang zaman sekarang pergi kerja katanya mau cari nafkah untuk bahagiakan keluarga, tapi gara-gara cari nafkah nggak pernah sempat kumpul bahagia dengan keluarga. Sing waras sing ndi? Ini unik tapi memang itulah fakta yang terjadi. Paham sampai di sini? Jadi kalau kita punya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kita orang yang paling kaya di jagat raya. Cuman sabar hidup sebentar, urip ki sedilu dan enggak harus 60 tahun, mungkin kamu tuh 40 tahun ya udah berangkat pindah swarga kok. Jadi pilih mana, 40 tahun atau 60 tahun? Loh ya toh ya. Ya memang kan nggak bisa milih ya.
Kecuali kalau nanti amalnya banyak, ya niatnya panjang umur, biar amalnya banyak. Tapi kalau susah amal banyak, ya minta aja kalau hidup itu lebih baik buatku, hidupkan aku ya Rob. Kalau mati itu lebih baik untuk dunia dan akhiratku, matikan aku. Itu kan bahasanya orang yang memang pede, pengen hidupnya itu untuk akhirat. Cuman saya nggak baca doa itu belum baca. Saya masih, ya Allah panjangkan usiaku dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan gitu ya. Masih begitu, itu doa buat level yang next level, orang-orang yang pangkatnya luar biasa. Kita masih yang biasa saja. Boleh dilanjut? Itu kan doa yang diajarkan Nabi SAW untuk orang-orang yang memang sudah paham itu. Dirinya dalam fitnah, dirinya dalam hal yang tidak nyaman untuk hidup. Lanjut? Ya, yang kedua, nikmat yang untuk mendapatkannya bisa pakai uang. Ya, mendapatkannya bisa pakai uang. Maksudnya begini, walaupun kehilangan uang, kita mau dapat nikmat itu. Ya, kita mau dapat nikmat itu. Tapi walaupun kita kehilangan semuanya, belum tentu kita bisa dapat nikmat itu. Mesti rodok teka-teki. Apa itu? Sehat. Afiah, sehat. Nikmat sehat itu kan jenengan dapat tanpa beli tadi. Betul? Dapat gak pakai beli. Nah kalau nikmat sehatnya lagi pergi, namanya apa? Sakit. Nah untuk dapat sehat gimana caranya? Bayar. Bayarnya namanya apa? Berobat. Maka orang yang sakit kalau pengen sehat, dia akan rela menghabiskan duitnya demi dapat sehat, betul? Ya kalau sakitnya ringan, mungkin keroan, ya bayar wedang jahe, alhamdulillah sehat. Tapi kan tetap upaya ya, keroi, wedang jahe, sehat. Nah, tapi kalau pas ada orang kaya raya, duitnya itu 5 triliun. Ojo nanggung-nanggung sih sama akeh. Duitnya 5 triliun. Kebetulan kena penyakit lumpuh total, kedip aja nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Sugih pol, suatu hari jalan kepleset, duk, gak bisa obah. Kedep aja enggak bisa. Belalak no ini. Ya, belalak aja. Cuman dia sudah, namanya juga orang pinter, sudah tulis wasiat kepada manajernya gitu ya. Kalau sesuatu terjadi pada saya dan saya sakit, ya dan saya sakit, seluruh harta saya harus digunakan untuk pengobatan saya. Ahli warisnya semumet, mantek iki cekot-cekot. Bahkan ahli warisnya mungkin kerjasama sama manajernya, apa nggak bisa dipercepat tuh ya. Naudzubillah min dzalik. Dia sudah memikirkan kalau sakit, harta saya habis nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Berarti harganya sehat itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Lah kamu nggak pakai minta dikasih sehat, kok cek kroso melarat, menungso model apa iki? Paham enggak? Saya dikasih sehat, kok belum bisa bahagia, belum bisa merasa kaya, muslim, mukmin, sehat, ora seneng tambah Rasulullah. Masya Allah, gangguan jiwa tingkat tinggi saudara-saudara. Paham? Jadi nanti kalau ada seorang istri sehat, mukminah, terus kok sambat sama suaminya, Mas, hidup kok di rumah kontrakan macam ini, hidup macam apa yang kita jalani, gangguan jiwa itu. Tapi ojo ngomong ngono gue, dek rawaras gue, ojo ngomong ngono. Jangan, cukup potongkan video ini, setelkan kepadanya. Rampung HP-mu di pesawat nih awakmu. Bukan begitu cara penanganannya, bukan. Ajak ke majelis. Ya, ajak ke majelis. Biar nanti pola pikirnya berubah. Ya memang ada proses. Ada proses. Nah, ini dua nikmat yang manusia lupa. Nikmat iman dan nikmat sehat. Hanya orang yang gak sadar dikasih Allah kekayaan yang luar biasa. Makanya kalau naudzubillah min dzalik, seseorang gak mensyukuri nikmat ini, nikmat iman dan sehat gak disyukuri,
sama Allah dicabut itu. Dan Allah nyabutnya itu sifatnya mengingatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur aku tambah, kalau kufur ingat azabku pedih. Enggak langsung dicabut, disuruh ingat dulu. Nah, ingat tuh misalnya kasih sakit-sakit ringan ya. Ya biar ingat. Sholat kok nggak iso khusyuk. Ya nggak bisa khusyuk. Itu sebetulnya bagian iman kita sudah tercabut titik-titik itu. Ngaji kok nggak iso ngerasa nikmat baca Al-Quran. Giliran lihat musik-musik yang setengah jelas gitu ya. Atau yang enggak jelas, kok rasanya nikmat. Begitu ada orang ngaji kok bribeni gitu ya. Ada orang baca Al-Quran, bribeni apa gitu. Begitu ada musik yang seru, Masya Allah. Itu bagian keimanannya sudah mulai tercabut itu. Yang setengah-setengah ngaji, Masya Allah, Masya Allah. Musik edan, Masya Allah. Ini setengah-setengah ini, soalnya ini jamaah majelis juga ya. Jadi kadang pasang, kadang surut. Kalau masih pasang surut masih bagus. Iya, yang bahaya itu pasang, tapi bukan surut. Jadi begitu pasang tapi langsung nyungsep ini. Kalau pasang surut kan biasanya surutnya sedikit ya. Tapi kalau pasang naik kemudian ambles lah itu ngeri. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu dikelilingi oleh nikmat-nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat itu ada nikmat yang sangat mahal yang kita miliki, namun jarang kita syukuri dan kita sadari. Yang pertama adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi Islam dan mempunyai iman adalah nikmat yang paling mahal, nikmat yang tidak bisa ditukar ataupun dibeli dengan uang atau apapun. Kemudian nikmat sehat. Nikmat sehat sering dilupakan, lalai menjaga dan mensyukurinya. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Kemewahan apapun yang kita miliki di dunia tak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Inilah dua nikmat yang banyak orang lupa untuk mensyukurinya. Banyak yang gak sadar dikasih kenikmatan oleh Allah Ta'ala yang sangat luar biasa ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jika kita mensyukurinya, niscaya Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya pada kita. Namun jika kita mengingkari nikmat-nikmat itu dan kita menyembunyikan serta menentangnya, maka ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah Ta'ala sangat pedih. Allah Ta'ala akan mencabut nikmat tersebut dari kita dan menghukum kita karena telah mengingkarinya. Bersyukur hakikatnya adalah pengakuan hati terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala
dan menyanjung Allah Ta'ala karenanya, serta mempergunakan nikmat-nikmat itu dalam keridhaan Allah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.